Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jember. Perkenalkan, saya Yosi Firmansyah, nomor induk mahasiswa 23029340023, guru Bahasa Indonesia dari SMA PGRI 1 Lumajang, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menulis cerpen. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang tidak masuk hari ini? Ada Pak Alfia. Semoga Alfia Dinata yang hari ini tidak masuk segera diberi kesembuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar teks laporan hasil observasi, sehingga peserta didik diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, arahan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian ketahui tentang laporan hasil observasi? Saya Pak, laporan hasil pengamatan Pak. Ya, betul. Laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan. Sesuai dengan katanya, observasi itu berarti pengamatan. Selain struktur teks dalam teks laporan hasil observasi yang kemarin sudah disampaikan, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikutnya ada namanya ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan yang pertama itu disebut dengan nomina. Nomina adalah kata benda. Nah, nomina adalah kata benda, kata yang menyebutkan bahwa itu benda. Ya, apa contohnya? Benda-benda yang ada di sekitar kita. Buku, meja,
lemari, kursi, HP, kipas angin, ya semua yang berbentuk benda. Nah, benda itu tidak harus selalu benda mati, karena kita juga benda, ya kan? Ada benda mati, ada benda hidup. Manusia termasuk nomina, hewan termasuk nomina, tumbuhan sama juga termasuk nomina. Jadi ketika saya menyebutkan contoh nomina itu bunga, sapi, manusia, berarti termasuk benda, tapi kita tergolong dalam benda hidup. Ya, yang kalian sebutkan tadi termasuk dalam benda mati. Ya. Berikutnya yang kedua ada verba. Ya, dalam bahasa Inggris tadi verb. Ya. Nah, verba itu artinya kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi dua. Ada kata kerja material, ada kata kerja mental. Kata kerja material adalah kata kerja yang menerangkan melakukan sesuatu tapi fisik kita bergerak. Sedangkan kata kerja mental, kita melakukan sesuatu namun fisiknya tidak bergerak. Sekarang contoh kata kerja material, melakukan sesuatu yang fisiknya bergerak, yang bisa dilihat, berjalan, tidur, berlari, makan, ya itu kata kerja material. Kemudian kata kerja mental adalah kata kerja yang fisiknya tidak bergerak, hanya mentalnya saja yang bekerja. Nah, mental itu pikiran. Berarti apa? Mencintai, berpikir, merindukan, berharap, mengharapkan. Imbuhan ber dan me itu termasuk dalam kata kerja. Ya. Nah, ada kata benda yang ketika diberi imbuhan me dan ber itu berubah. Kata benda berubah menjadi kata kerja. Contoh, kata benda, sapu. Ketika Pak Yosi beri imbuhan me, maka berubah menjadi menyapu. Yang awalnya sapu itu nomina berubah menjadi menyapu, berubah menjadi kata kerja, verba. Menyapu termasuk kata kerja apa? Menyapu, material, kata kerja yang fisiknya bergerak. Gitu ya. Berikutnya ada copula. Copula merupakan verba yang menyatakan hubungan definisi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, terutama di bagian deskripsi umum, itu terdapat yang namanya copula atau definisi. Definisi itu ada banyak. Apa contohnya? Adalah definisi. Ya. Kemudian apa lagi contohnya? Merupakan. Apa lagi yang sejenis? Ialah. Apa lagi? Yaitu. Itu namanya copula. Adalah, ialah, merupakan. Ya, disebut dengan copula. Verba yang menyatakan hubungan definisi. Ada verba pengelompokan, kata kerja yang digunakan untuk mengkelompokkan objek dalam satuan-satuan tertentu. Contohnya terbagi, terdiri atas, ya dibagi menjadi, nah itu kata kerja. Atau termasuk dalam, ya burung termasuk dalam kelompok Aves. Nah itu kata termasuk itu masuk dalam kata kerja pengelompokan. Ya, benda mati terdiri dari buku, pensil. Nah, itu termasuk dalam kata kerja pengelompokan. Berikutnya ada kata kerja keadaan. Merupakan keadaan yang digunakan untuk menggambarkan situasi. Ya, apa contohnya? Di buku kalian mempunyai, berhubungan, bergerak. Ya, jadi keadaan. Yang terakhir ada istilah teknis. Nah, istilah teknis itu digunakan di bidang-bidang tertentu. Contoh, alergi, antibiotik. Ya,
Atau kalau kita ke anak kecil yang sedang rewel, dalam bahasa umumnya kita menganggap bahwa anak itu sedang rewel. Tapi dalam bahasa ilmiah ada istilahnya tantrum. Nah, pernah dengar? Pernah dengar kata tantrum? Nah, tantrum dengan rewel itu kan sama kan? Tapi orang umum mengatakan bahwa itu rewel, tapi di dunia kesehatan maka itu disebut dengan tantrum. Oh, anaknya tantrum. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya obesitas. Tahu obesitas? Apa artinya obesitas? Kelebihan berat badan. Ya, dalam bahasa umumnya gembrot misalnya, ya kan? Kita menyebutnya dalam bahasa umum anak ini gembrot, anak ini gemuk. Tapi dalam dunia kesehatan kita menyebutnya obesitas. Ya. Nah, itu salah satu ciri kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, sehingga nanti ketika penugasan maka jangan lupa di dalam teks laporan kalian juga harus memuat beberapa itu tadi. Ada nomina, ada verba material, ada verba mental, ada kopula, ya, ada verba keadaan sampai dengan istilah-istilah yang sesuai dengan topik apa yang akan kita laporkan dalam teks laporan hasil observasi. Setelah membagi menjadi 5 kelompok, kalian akan saya beri link video mengenai tempat wisata yang ada di Kabupaten Lumajang yang akan kita amati bersama lewat video dari YouTube. Setelah ini akan saya putarkan video tempat wisata yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu B29. Ya, karena kita observasinya melalui YouTube, maka kita menggunakan metode observasi digital. Ya, karena YouTube juga termasuk penggunaan digital. Ya, jadi setelah ini silakan dicermati tempat wisata B29 yang ada di Kabupaten Lumajang. Suasana manis seperti ini yang menjadi sangat menarik untuk diburu oleh para wisatawan lokal maupun internasional. Inilah bukit dengan ketinggian 2.900 meter. Setelah melihat video tentang tempat wisata B29, nanti yang akan kita observasi sesuai dengan strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi tentang apa di situ? Informasi secara umum mengenai wisata yang kita amati. Sedangkan deskripsi bagian berisi tentang bagian-bagian yang ada di B29. Tadi dicontohkan di situ ada tempat untuk berkemah, ya, dan lain sebagainya, nanti disebutkan di deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Dengan adanya B29, apa manfaatnya bagi lingkungan sekitar? Misalkan bisa menumbuhkan perekonomian, Pak, karena masyarakat sekitar bisa membuka wirausaha di sekitar B29. Ya, dengan adanya wisatawan
yang datang ke B29, maka perekonomian warga di sekitar tempat itu menjadi terang. Video berikutnya kita akan mengobservasi mengenai tempat wisata hutan bambu. Ya, setelah ini akan saya bagikan lembar kerja yang nantinya berisi laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nanti silakan kalian isi dari kolom-kolom itu tentang tempat wisata hutan bambu yang ada di Kabupaten Lumajang. Setelah ini kita saksikan video dari YouTube tentang tempat wisata hutan bambu di Kabupaten Lumajang. Biasa, kalau ada kesempatan, badai datang di Lumajang, keindahannya bikin jiwa kita. Ini loh, kalau sekarang dulu kalian kosan dengan visinya perumahan, tapi semua begitu cepat. Hutan bambu ini disebut sebagai istana terang dan kalong. Sangat tegas selama masih coba. Nah, kalau kalian buka, di bambu jajan, bambu dekat, yang masih banyak lagi. Demikian luas sekitar 40 hektar. Kawasan ini menjadi area konservasi 400 berhenti. Sumber mata air ini yang merupakan sumber air bersih dan perdagangan sawah bagi warga sekitar. Mau musim hujan atau musim kemarau, sumber mata air ini tidak pernah minyak. Akibat air terbatas. Belum ada. Setelah melihat video tempat wisata hutan bambu tadi, silakan kalian isi lembar kerja, ya, struktur laporan hasil observasinya sesuai dengan kolom yang sudah ditentukan. Deskripsi umum silakan diisi tentang ulasan secara umum. Deskripsi bagian silakan diisi bagian apa saja yang tadi ada di dalam video di hutan bambu Lumajang, dan deskripsi manfaatnya dari adanya tempat wisata hutan bambu itu kira-kira memberikan manfaat apa bagi masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Mempunyai nama yang menjelaskan seperti gunung, air, dan tebu. Pohon bambu termasuk salah satu jenis tanaman yang mempunyai kecepatan tumbuh yang tinggi. Bisa? Ada kesulitan? Bisa? Kelompok ini? Ini masuk ke bagian kecintaan umum ya Pak, karena kan mengalami pengertian dan juga tempatnya. Terus yang masuk ke deskripsi bagian, ya, menjelaskan bagian yang ada di hutan bambunya. Setelah selesai mengerjakan laporan hasil observasi,
kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya, dimulai dari kelompok 1. Nanti kelompoknya Sahil, silakan setelah ini mempersiapkan diri. Baik, yang presentasi pertama silakan kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan tentang laporan hasil observasi yang berjudul tempat wisata hutan bambu di Lumajang. Pertanyaan umum akan dibacakan oleh Dinda. Wisata hutan bambu terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sudah sejak lama menjadi salah satu alternatif untuk berwisata. Deskripsi bagian. Tidak hanya keasrian alam yang ditawarkan di sana, pengunjung juga bisa melihat monyet ekor panjang secara langsung dari dekat. Selain panorama hutan bambu, di sana juga tersedia pemandian alam yang airnya sangat jernih. Debit air di hutan bambu mencapai 700 liter per detik. Deskripsi bagian. Terdapat beberapa jenis bambu yang ditanam di hutan bambu Lumajang seperti bambu petung hijau dan bambu petung hitam. Deskripsi manfaat. Manfaat adanya wisata hutan bambu: 1. Membantu perekonomian warga sekitar. 2. Membuka lapangan usaha baru. 3. Menjadi tempat rekreasi bagi warga Lumajang. Presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain, ada yang ingin memberikan komentar? Saya, Pak. Secara struktur sudah lengkap, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat sudah tepat. Bahasa yang digunakan sudah bahasa yang baik, Pak. Terima kasih atas komentarnya dari kelompok 2 dan kelompok 4. Jadi benar, jadi secara struktur sudah disampaikan semua, pernyataan umumnya tadi sudah disampaikan, pernyataan deskripsi bagiannya juga sudah disampaikan, deskripsi manfaatnya juga sudah disampaikan. Kemudian yang disampaikan oleh Julian dari kelompok 2 sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil laporan observasinya. Silakan kembali ke rekannya. Berikutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi kami tentang hutan bambu di Lumajang. Struktur yang pertama akan dibacakan oleh Tanzil. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Hutan bambu Lumajang terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hutan bambu Lumajang merupakan tempat wisata yang disukai oleh wisatawan untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Struktur dan di kawasan ini masyarakat melakukan bangunan dan bangunan yang juga di tempat tersebut. Di hutan bambu terdapat banyak sekali pohon bambu yang tradisi sejutan bambu terdapat banyak mainan relawan. Nomor 3 yaitu deskripsi bagian. Dalam kawasan hutan bambu terdapat sumber air yang digunakan mengairi sawah. Wilayah sekitar yang terdapat di 4 desa, pemandian dan penyaluran air untuk masyarakat dusun. Tersedia wahana yang dapat digunakan pengunjung yaitu pemandian, spot foto, sejumlah
deskripsi manfaat. Hutan bambu menawarkan keindahan alam yang eksotis dan menyejukkan. Suara angin yang berbisik di antara batang bambu dan dedaunan hijau yang membuka mata membuat hutan bambu menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dan stres dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, terapi alam yang diberikan oleh hutan bambu juga memiliki manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh dan pikiran. Udara segar dan oksigen yang dihasilkan oleh tanaman bambu akan menyegarkan tubuh dan pikiran, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan teks laporan hasil observasinya. Baik, kita tanggapi hasil presentasi dari teks laporan observasi yang sudah tadi ditampilkan. Dari ciri kebahasaan, apa saja yang ada dalam teks laporan hasil observasinya kelompok 2. Kita coba ulas ya, sehingga nanti kalau misalkan ada kekurangan bisa dilengkapi sebelum kemudian tugasnya dikumpulkan ya. Yang pertama tadi, ciri kebahasaannya ada nomina atau kata benda. Silakan dicari ada kata benda apa saja di dalam teks laporan hasil observasi kalian. Kata benda. Hutan bambu. Ada spot foto. Pemandian, betul. Sudah, betul ya. Jadi yang sudah disebutkan tadi ada hutan bambu, spot foto, pemandian termasuk dalam nomina atau kata benda. Ya. Berikutnya ada verba atau kata kerja. Verba, silakan. Ada verba apa? Menghabiskan. Kata kerja ya. Menawarkan. Ada lagi? Sudah. Ada kata menghabiskan waktu. Nah, waktu itu kan gimana menghabiskan waktu? Ya kita gunakan semaksimal mungkin, gitu kan ya maksudnya ya. Nah, kata menghabiskan itu berarti masuk dalam kata kerja. Yang kedua adalah menawarkan. Kita menawarkan, ya, masuk dalam kata kerja. Berikutnya ada kata kerja yang menyatakan hubungan definisi. Ada enggak? Biasanya terletak di struktur pernyataan umum seperti yang Pak Yosi sampaikan di awal. Definisi itu biasanya terletak di bagian pernyataan umum. Di kelompok 2 di dalam teks laporannya yang ada kata merupakan. Berikutnya ada verba pengelompokan. Contohnya di sini terbagi, terdiri atas, termasuk. Ada enggak? Yang verba pengelompokan tidak ada. Tapi di situ ada enggak contoh-contoh hewan atau tumbuhan yang ada di tempat wisata disebutkan? Disebutkan. Nah, pengelompokan hewan atau tumbuhan itu nanti di dalam laporannya bisa disempurnakan buat yang lain juga ya. Jadi terdapat beberapa hewan yang tergolong, nah itu boleh ya. Terdapat beberapa tumbuhan yang tergolong, baru disebutkan nanti hewannya apa, tumbuhannya apa. Ya, yang tergolong hewan yang hidup di air misalkan, dan ada hewan yang hidup di darat misalkan. Ya, itu nanti disempurnakan menjadi verba pengelompokan. Berikutnya ada verba keadaan. Verba keadaan, contohnya apa tadi? Suasana. Verba keadaan, menyejukkan. Terus ada lagi yang suasana? Sudah. Terakhir istilah.
istilah teknis. Istilah itu kata yang dipakai oleh orang-orang tertentu, bukan kata-kata umum yang pada umumnya kita gunakan. Ada apa? Istilahnya wisatawan sama oksigen. Ya, tidak semua orang mengenal atau mengerti arti kata oksigen, ya kan? Biasanya kita ngomongnya di udaranya segar, Pak. Kan kita jarang ngomong banyak oksigennya, Pak, gitu ya. Nah, karena oksigen itu termasuk istilah. Ya. Kemudian wisatawan. Wisatawan artinya apa? Wisatawan itu apa? Ya, pengunjung, itu namanya wisatawan. Orang yang berkunjung dengan tujuan berwisata namanya wisatawan. Kita mengenalnya itu dengan kata pengunjung. Ya. Ya. Jadi ada berapa ciri kebahasaan yang ada di dalam kelompok 2? Tadi ada 5 ya. Yang belum ada tadi verba pengelompokan, nanti disempurnakan. Gitu ya. Untuk kelompok yang lain juga silakan dicek apakah setiap unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan itu sudah lengkap dalam teks laporan hasil observasinya. Baik, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya teks laporan hasil observasi merupakan teks laporan hasil dari kita apa tadi? Mengamati, karena observasi itu artinya adalah mengamati, di mana di dalam laporan hasil observasi terdiri dari beberapa struktur, diantaranya yang pertama ada pernyataan umum yang berisi tentang apa tadi? Nah, informasi secara umum, ya. Kemudian deskripsi bagian berisi tentang bagian yang apa tadi? Bagian yang ada di dalam tempat wisata yang diobservasi. Kemudian yang terakhir deskripsi manfaat dari adanya tempat wisata itu bagi masyarakat sekitar. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.